Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Rima akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran internasional, definisi manajemen pemasaran internasional, tujuan manajemen pemasaran internasional, dan Rima akan menjelaskan satu perusahaan pasar global yang masih berkembang sukses sampai dengan saat ini. Kira-kira perusahaan apa ya teman-teman? Penasaran ya? Yuk kita tonton video lanjutnya. Definisi manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional diperlukan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Tentunya perusahaan tak ingin stuck dalam aktivitasnya bukan hanya dalam pemasaran namun juga dalam operasional dan untuk mendapatkan profit yang lebih dalam menjangkau target pasar. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasionalnya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Sedangkan perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu dengan individu, di antara individu dengan pemerintah suatu negara dan pemerintah negara lain. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Pengertian manajemen pemasaran internasional menurut para ahli ada 5. Yang pertama menurut Gerge Arteri, yang kedua menurut Mary Parkford, yang ketiga menurut Manuel, yang keempat menurut John Daniel, yang kelima menurut James Astronom. Nah lanjut, kita mengetahui tujuan pemasaran internasional. Tujuan pemasaran internasional itu satu, memenuhi alasan untuk produksi suatu produk atau barang dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial. Yang kedua, penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan dengan barang yang diproduksi oleh pesaing. Yang ketiga, informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pasar internasional, struktur dan dinamika permintaan konsumen, selera preferensi konsumen asing. Yang keempat, koordinasi dan perencanaan produk, penjualan, kinerja keuangan, dan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional. Nah, lanjutnya meningkatkan metode teknik produk komersial. Lanjut, manajemen merchandising di pasar internasional. Dan yang terakhir, ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang dan jasa. Sebelum kita lanjut ke perusahaan yang sedang berkembang sampai dengan saat ini, yaitu PT Garuda Food, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu produk global dan pemasaran global tersebut. Pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Pengertian pemasaran global berdasarkan para ahli itu ada 2, menurut Philip Porter dan Kevin Lane Keller. Pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Menurut Wikipedia, dilansir dari laman Wikipedia, pemasaran global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha, termasuk di pasar ekspor produk. Para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Nah, jadi salah satu jenis pemasaran ini memiliki pengaruh yang besar atas adanya perkembangan ekonomi masyarakat di berbagai kalangan masyarakat.
Untuk itu, setiap pengusaha harus bisa berinovasi untuk bisa mengembangkan secara global di tingkat internasional dengan strategi pemasarannya sendiri. Lanjut kita tentang perusahaan Garuda Food. Nah, sedikit sejarah tentang latar belakang Garuda Food. Garuda Food itu berawal dari sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di bisnis kacang garing, yaitu PT Tudung Putrajaya. Perusahaan ini didirikan tahun 1979 di Pati, Jawa Tengah oleh almarhum Darmo Putro Yani yang memulai usahanya sebagai produsen tepung tapioka. Sejak tahun 1987, perusahaan serius berkonsentrasi di bisnis kacang garingnya dengan meluncurkan merek kacang garing Garuda yang belakangan sangat populer di masyarakat dengan sebutan ringkas kacang Garuda. Sering dengan kemajuan yang dicapai produk kacang garingnya, perusahaan terus melakukan inovasi dengan melakukan upaya diversifikasi produk dan penerapan mesin-mesin baru berteknologi modern. Pada tahun 1995, melalui PT Garuda Putra Putrijaya, perusahaan mendirikan pabrik kacang lapis yang meliputi kacang atom, kacang telur, dan kacang madu. Ekspansi ke berbagai produk kacang ini ternyata mendapat sambutan hangat dari pasar. Buktinya, meskipun baru, daya serap pasar dan produk kacang lapis ini ternyata mampu melampaui yang dicapai produk kacang garing. Secara aktif, perusahaan mengembangkan sistem kemitraan usaha yang paling menguntungkan semua jerih payah, keseriusan dan sikap profesional seluruh karyawan membuahkan hasil nyata. Nah, untuk menjamin produknya yang dinikmati pelanggan di seluruh pelosok negeri dan tersedia di dalam jumlah yang cukup, jaringan distribusi terus memperkokoh dengan mendirikan PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS). Perusahaan ini sekarang memiliki sekitar 50 sub-distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Didukung 225 armada truk dan 170 sepeda mulur, PT SNS juga terus merangkul perusahaan-perusahaan kecil di berbagai pelosok tanah air untuk secara aktif mendistribusikan produk-produk Garuda Food. Visi dan misi PT Garuda Food. Visinya menjadi salah satu perusahaan terbaik di industri makanan dan minuman di Indonesia dalam aspek profitabilitas, penjualan, dan kepuasan konsumen melalui karya yang kreatif dari seluruh karyawan yang kompeten. Misinya: 1. Memuaskan konsumen dengan menyediakan produk-produk makanan dan minuman berkualitas. Yang kedua, membentuk komunitas karyawan untuk tumbuh bersama dan mengembangkan kualitas kehidupan, lingkungan kerja, dan pekerjaan para karyawan. Yang ketiga, menciptakan kemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan dalam hubungan antara perusahaan dengan seluruh mitra usaha. Yang terakhir, meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dengan menjalankan etika bisnis dan pengelolaan perusahaan yang baik. Prestasi yang diraih oleh Garuda Food, dia pernah mendapat anugerah produk asli Indonesia. Yang kedua, mereka pernah mendapatkan penghargaan Social Media Award. Yang ketiga, The Most Impactful Brand Activation. Yang keempat, Indonesia Best Brand Award IBBA. Yang terakhir, Indonesia Entrepreneur of the Year Indonesia. Dan masih banyak lagi lainnya. Produk-produk yang dihasilkan PT Garuda Food yaitu ada Pilus, Garuda, Berry Food Waffle, ada kacang kulit Garuda, Coklatos, Leo keripik kentang. Analisis SWOT-nya, strength atau kekuatan dari PT Garuda Food tersebut adalah: 1. Garuda Food memiliki citra baik perusahaan di konsumen. Yang kedua, bisa menjadi pelopor untuk perusahaan lain. Yang ketiga, Garuda Food memiliki sistem distribusi yang baik. Yang keempat, produk dari Garuda Food memiliki standar kualitas yang tinggi dan memiliki tinggi klinis, weakness atau kelemahannya, yaitu Garuda Food tidak memiliki banyak produk. Yang kedua, Garuda Food hanya memiliki satu pabrik produksi, tidak seperti pesaing. Jadi semua produksi
sentralisasi di satu tempat. Nah, opportunity-nya, peluangnya itu membuat pasar baru untuk produk Garuda Food baru, untuk meningkatkan kualitas produk sehingga produk mereka menjadi produk yang lebih tinggi. Yang terakhir, threats atau ancaman. Pesaing dapat membuat beberapa produk seperti produk Garuda Food. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton YouTube channel Rima yang tadi dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya di live YouTube channel Rima.